sudah bergabung pada perkuliahan Asuhan Kebidanan Persalinan untuk mahasiswa program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 5. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Nova Elok Mardiana untuk membahas materi tentang manajemen nyeri persalinan. Persalinan normal atau persalinan pervaginam sampai saat ini masih menimbulkan banyak kekhawatiran, ketakutan, terutama untuk calon ibu yang akan melahirkan untuk pertama kali atau yang biasa kita sebut dengan preemie. Rasa nyeri itu memang harus dialami oleh semua ibu yang memilih bersalin dengan normal. Setiap wanita memiliki pengalaman melahirkan yang berbeda-beda. Ada yang mampu mengatasi nyeri persalinan dengan baik tanpa memerlukan obat. Ada juga yang ibu tidak mampu mengatasi persalinan itu dengan baik sehingga memerlukan obat, bahkan memerlukan obat bius atau anestesi dari dokter. Saat menjelang persalinan, semua ibu hamil akan mengalami nyeri akibat kontraksi rahim yang semakin kuat. Kontraksi itu merupakan proses untuk membuka jalan lahir dan mengeluarkan janin yang biasanya dirasakan oleh ibu pada bagian abdomen bawah, punggung, bahkan paha dan panggul. Dalam agama Islam, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23, di situ menjelaskan tentang proses persalinan Nabi Isa, yang dimana artinya surat tersebut adalah, maka dia Maryam mengandung lalu mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ketika seorang perempuan itu mengandung atau hamil, itu mulai merasakan sakit ketika akan melahirkan atau bersalin. Maka Allah akan mencatat baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa rasa nyeri atau tingkat sakit pada saat proses persalinan itu diperkirakan sebanding dengan sakitnya 20 tulang sehat yang dipatahkan secara bersamaan. Bisa dibayangkan ya bagaimana nyerinya persalinan yang dirasakan oleh seorang wanita. Rasa nyeri pada persalinan itu merupakan manifestasi dari adanya kontraksi atau pemendekan otot rahim, yang dimana kontraksi inilah nanti yang akan menimbulkan rasa sakit pada pinggang, pada perut, kemudian menjalar ke area paha. Dan kontraksi ini bisa menyebabkan pembukaan mulut rahim atau serviks. Dengan adanya pembukaan serviks maka bisa terjadi proses persalinan. Nyeri itu merupakan suatu sensasi yang tidak menyenangkan, yang berasal dari kerusakan jaringan yang aktual, bersifat sangat subjektif dan individual, serta indikasi nyeri ini sebagai masalah yang tergantung pada mekanisme pertahanan diri seseorang. Jadi persalinan itu merupakan rasa sakit yang dirasakan pada ibu setiap adanya aktivitas di dalam tubuh untuk mengeluarkan bayi. Dan rasa kontraksi itu di dalam bagian tubuh bagian bawah, punggung, kemudian menyebar ke bagian perut. Dan rasa sakit ini berbeda-beda dirasakan setiap individu atau setiap ibu bersalin. Dan pada akhir kehamilan ditandai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi serviks atau pembukaan jalan lahir yang mendorong keluarnya janin. Fisiologi nyeri persalinan. Nyeri persalinan itu merupakan suatu hal yang fisiologis, yang dimana tadi saya jelaskan bahwa nyeri ini terjadi karena adanya kontraksi rahim dan disebabkan akibat proses hormonal dalam persalinan, yaitu dengan adanya peningkatan kadar oksitosin dan prostaglandin serta turunnya kadar hormon progesteron. Nyeri persalinan ini terjadi karena adanya kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan pada akhir kala 1 dan 2 itu disebabkan karena adanya peregangan vagina dan pada dasar pelvis untuk menampung bagian terendah janin. Rasa nyeri pada kala 1 biasanya
disebut dengan nyeri visceral, yang hal itu disebabkan karena adanya dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia uterus. Hal ini dikarenakan adanya proses penurunan aliran darah sehingga oksigen lokal mengalami defisit akibat kontraksi uterus pada arteri myometrium. Sedangkan nyeri pada akhir kala 1 dan 2 itu disebut dengan nyeri somatik, yang dimana nyeri ini dirasakan pada daerah perineum yang disebabkan karena adanya peregangan perineum, tarikan peritoneum, dan daerah uterus cervical saat kontraksi terjadi. Adanya penekanan pada vesika urinaria, pada usus, pada struktur sensitif panggul, dan oleh bagian terendah janin. Impuls rasa nyeri kala 1 ini ditransmisikan melalui segmen saraf spinalis T11 sampai 12 dan saraf-saraf sensori torakal bawah serta saraf simpatik lumbar atas. Saraf ini berasal dari korpus uterus dan serviks, yang dimana nyeri ini biasanya berasal dari bagian bawah abdomen dan menyebar ke daerah lumbal punggung dan menurun ke femur atau paha. Impuls nyeri ini berasal dari serviks dan korpus uteri. Impuls nyeri yang berasal dari serviks dan korpus uteri ditransmisikan oleh serabut saraf aferen melalui plexus uterus, plexus pelvic, plexus hipogastrik, inferior, middle, dan posterior, dan masuk ke lumbal yang kemudian masuk ke spinal melalui L1, T12, T11, dan nyeri itu akan menghilang atau bebas nyeri pada saat interval His. Memasuki kala 2 yaitu pada tahap pengeluaran janin, yang dimana ibu akan mengalami nyeri yang hebat, yang itu disebut dengan nyeri somatik atau nyeri yang terjadi pada perineum. Itu terjadi akibat peregangan jaringan perineum yang disebabkan adanya tekanan bagian terendah janin, adanya tarikan peritoneum dan daerah uterus cervical saat kontraksi, penekanan vesika urinaria, usus, dan struktur sensitif panggul oleh bagian terendah janin. Impuls nyeri yang terjadi pada kala 2 dihantarkan melalui saraf pudendal menuju S1 sampai 4 dan sistem parasimpatik jaringan perineum. Nyeri yang dirasakan terutama pada daerah pelvik dan sekitar pinggang. Kemudian memasuki kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Ini merupakan nyeri lokal yang disertai dengan adanya kram dan sensasi robekan pada jalan lahir, yang itu disebabkan adanya distensi dan robekan serviks, vagina, dan jaringan perineum. Rasa nyeri yang terjadi pada alat-alat tubuh bagian pelvis, terutama pada traktus genitalia interna, itu disalurkan oleh susunan saraf simpatik yang disitu menyebabkan adanya kontraksi dan vasokonstriksi. Sebaliknya, pada saraf parasimpatik di sini berfungsi untuk mencegah terjadinya kontraksi dan menyebabkan vasodilatasi. Untuk itu, efek terhadap uterus yaitu saraf simpatik menjaga tekanan uterus atau menjaga kontraksi uterus. Sedangkan pada saraf simpatik di sini tugasnya untuk mencegah terjadinya kontraksi uterus. Adanya pengaruh dari kedua saraf ini menyebabkan adanya kontraksi uterus yang intermiten. Jadi kontraksi uterus pada saat persalinan itu terjadi terus-menerus, tetapi tetap ada interval atau jarak pada setiap His. Sensasi nyeri yang dihasilkan oleh jaringan saraf kompleks ini melibatkan sistem saraf perifer dan sentral, yang dimana dalam nyeri persalinan sistem saraf otonom dan terutama komponen simpatik juga berperan pada sensasi nyeri yang dirasakan oleh ibu. Untuk klasifikasi nyeri persalinan di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada nyeri visceral dan nyeri somatik. Nyeri visceral ini bersifat lambat dan tidak terlokalir, yang dimana impuls nyeri ini terjadi pada kala 1 persalinan yang ditransmisikan melalui T11 sampai T12 segmen saraf spinal dan bagian bawah torak serta
bagian atas lumbal saraf simpatis, yang dimana uterus dan serviks ini kontraksinya terjadi pada saat skala 1 yang disebabkan karena adanya kontraksi uterus dan pembukaan serviks. Lokasi nyeri ini biasanya terjadi pada segmen bawah abdomen, menjalar ke daerah lumbal dan bagian belakang, serta turun sampai paha. Sedangkan untuk nyeri somatik ini bersifat lebih cepat dan tajam, serta menusuk-nusuk dan impuls nyerinya terasa lebih jelas. Impuls nyeri pada skala 2 ini ditransmisikan melalui S1 sampai S2 saraf spina dan parasimpatik dari jaringan perineal. Nyeri ini biasanya terjadi mulai pada akhir skala 1 dan selama skala 2, yang merupakan akibat dari penurunan kepala janin yang menekan jaringan-jaringan maternal dan tarikan perineum dan uterus servikal selama kontraksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. Yang pertama adalah paritas. Paritas ini merupakan jumlah kelahiran dari seorang wanita, yang dimana respon nyeri persalinan pada ibu yang primipara atau ibu yang baru pertama kali melahirkan dibandingkan dengan ibu multipara yang sudah pernah melahirkan itu memiliki sensorik nyeri yang lebih besar dibandingkan ibu yang sudah melahirkan beberapa kali. Bagi ibu primipara, persalinan yang dialami merupakan pengalaman yang pertama kali dengan ketidaktahuan, dengan keawaman pemikiran ibu primipara yang dimana itu bisa menunjang rasa tidak nyaman dan kecemasan yang bisa memperberat rasa nyeri. Sedangkan pada ibu multipara yang sudah pernah melahirkan, rasa nyeri ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialami. Jadi mungkin ibu yang multipara ini lebih bisa menangani nyeri persalinannya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor usia. Pada teori yang dijelaskan oleh Melzack menyatakan bahwa usia itu bisa mempengaruhi derajat nyeri seseorang dalam persalinan. Semakin muda usia ibu, maka akan semakin nyeri terasa jika dibandingkan dengan usia ibu yang lebih tua. Intensitas kontraksi uterus itu lebih meningkat pada ibu yang usianya lebih muda, khususnya pada awal-awal persalinan, sehingga nyeri yang dirasakan itu lebih lama. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Budaya ini bisa menimbulkan harapan yang tidak realistik dan dapat mempengaruhi respon serta persepsi individu terhadap nyeri. Dan dengan adanya budaya ini biasanya mempengaruhi seorang ibu atau keluarga untuk memutuskan bagaimana cara mengatasi rasa nyeri persalinan. Kemudian faktor yang keempat adalah mekanisme coping. Ada beberapa cara dalam diri seseorang itu untuk mengatasi nyeri yang dialami. Hal ini sangat membantu sekali ibu hamil atau ibu bersalin untuk menurunkan bahkan menghilangkan nyeri. Seperti halnya pengetahuan tentang cara mengatasi nyeri persalinan. Kemudian percaya pada diri sendiri, adanya pendamping dan pendukung persalinan itu juga bisa menjadi mekanisme coping pada seseorang yang mau melahirkan. Faktor yang kelima adalah faktor emosional, yang dimana rasa nyeri ini juga bisa dipengaruhi dari sisi psikologi seorang ibu. Ibu yang merasa takut, yang merasa cemas, merasa tegang, itu perlu kita lakukan, kita ajarkan teknik relaksasi, karena kecemasan itu juga bisa meningkatkan nyeri persalinan yang semakin berat. Dan kesehatan emosional seseorang itu biasanya bisa lebih mentolerir terhadap nyeri yang dialami oleh ibu. Faktor yang selanjutnya adalah faktor kelelahan. Nah, nyeri ini dirasakan selama persalinan, selama skala 1 yang berlangsung kurang lebih antara 8 sampai 12 jam, ya. Dan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Seorang ibu bisa merasakan lelah, bisa merasakan capek karena terlalu banyak merasakan nyeri. Dan itu juga bisa disebabkan karena berkurangnya pola tidur. Karena ibunya merasa sakit, kemudian ibunya tidak bisa tidur,
sehingga ibu bisa merasakan kelelahan, yang dimana rasa lelah itu bisa menurunkan energi dan menurunkan kemampuannya untuk menggunakan strategi dalam mengatasi nyeri persalinan. Faktor yang selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Ini terjadi pada ibu multipara atau yang sudah pernah melahirkan. Rasa nyeri dan tingkat kepuasan pada saat proses persalinan itu berbeda pada individu, yang dimana meskipun kita biasanya sebagai bidan atau tenaga medis itu menyamaratakan persepsi nyeri. Melalui pengalaman nyeri, biasanya seorang ibu itu bisa mengembangkan berbagai macam mekanisme untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan saat bersalin. Dan pengalaman nyeri ini sebelumnya bisa mengubah sensitivitas seseorang terhadap rasa nyeri. Faktor yang selanjutnya adalah persiapan persalinan. Persiapan persalinan ini bisa seorang bidan ajarkan pada pasiennya mulai dari masa kehamilan, ya, yang dimana kegiatan ini bisa dilakukan seorang ibu sejak hamil, seperti pada kelas ibu hamil. Kemudian kita bisa ajarkan yoga, kita bisa ajarkan hipnosis, dan kita bisa berikan musik serta pijat yang bisa mempengaruhi intensitas nyeri ibu saat bersalin melalui penerapan tindakan tersebut. Faktor yang selanjutnya atau faktor yang terakhir di sini adalah support system. Nah, support system ini sangat penting sekali untuk ibu hamil, yang dimana support ini bisa didapatkan dari lingkungan sekitar, dari suami, dari keluarga terdekat, dari bidan, dari doula atau pendampingnya untuk mengatasi rasa nyeri persalinan. Dengan adanya dukungan yang terus-menerus dari orang terdekat, maka bisa membuat ibu bersalin itu lebih kuat, lebih percaya diri, dan memiliki kesehatan yang lebih baik untuk mengatasi rasa nyeri persalinan. Untuk penilaian dan pengukuran nyeri, ada beberapa instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur skala nyeri, yang diantaranya ada deskripsi sederhana. Deskripsi sederhana ini bisa kita tanyakan langsung kepada ibu, dengan ibu mengatakan nyerinya seperti apa. Ada ibu yang mengatakan tidak nyeri, kemudian nyerinya sedang, nyeri berat, dan nyeri sangat berat. Instrumen yang kedua yaitu VAS atau Visual Analog Scale. Ya, skala ini dapat diketahui dengan kata-kata kunci pada keadaan yang ekstrim, yaitu tidak nyeri, nyeri senyeri-nyerinya, dan skala ini tidak memiliki tingkatan yang tepat tanpa angka dan tidak memberikan pasien kebebasan untuk memilih dengan apa yang dialami, sehingga hal ini bisa menyulitkan kita atau pasiennya untuk menilai rasa nyerinya sendiri. Instrumen yang selanjutnya yaitu dengan NRS atau Numeric Rating Scale. Ini penilaian yang sangat mudah sekali yang bisa kita terapkan pada ibu melahirkan. Skala ini merupakan skala numerik dan ada hubungannya antara berbagai tingkat nyeri. Skala nyeri ini terdiri dari garis antara 0 sampai 10 cm, yang disitu sudah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan daerah yang paling nyeri, kemudian diberi skalanya. Meskipun demikian, kadang pasien mengalami kesulitan untuk menentukan ada di mana rasa nyerinya, ada pada angka berapa rasa nyeri yang dialami oleh ibu saat itu, karena memang nyeri ini bersifat sangat subjektif. Nah, nanti pada saat kita mulai dengan NRS ini, ibu bisa kasih kertas yang di situ sudah dituliskan angka 1 sampai 10. Ibu bisa memilih salah satu angka yang dimana nyeri itu terjadi pada ibu. Kategori pada NRS ini, jika skor ibu atau nilai angka yang dipilih ibu itu antara 0 sampai 6, maka bisa kita kategorikan nyeri sedang. Kalau ibu memilih angka 7 sampai 10, kita kategorikan pada nyeri berat. Instrumen selanjutnya yaitu dengan Wong-Baker-Face Pain Rating Scale, yang dimana skala ini nanti kita tampilkan 6 wajah profil kartun yang disitu menggambarkan bagaimana wajah seseorang itu saat mengalami nyeri.
Ya, mulai dari wajah yang tersenyum, kemudian wajah yang menunjukkan adanya nyeri secara bertahap, sampai wajah kurang bahagia, wajah sangat sedih, bahkan wajah yang sangat ketakutan, yang dimana hal itu menggambarkan rasa nyeri yang dialami seseorang. Jadi nanti ibu kita berikan gambar kartun yang menggambarkan 6 wajah itu. Kita tanya, ibu ada pada nyeri mana? Nah, ibu akan memilih salah satu wajah yang menggambarkan rasa nyerinya. Instrumen yang selanjutnya yaitu McGill Pain Questionnaire atau MPQ, yang dimana skala ini merupakan kombinasi antara verbal dan nilai numerik yang melekat pada gambar yang utuh. Instrumen ini mengubah pengenalan sifat yang multidimensional terhadap pengalaman nyeri seseorang dengan menentukan intensitas, kualitas, dan durasi nyeri pada seseorang. Aplikasi MPQ ini memberikan informasi yang kuantitatif dalam rangkaian skor yang disitu menunjukkan dimensi sensorik, afektif, dan evaluasi nyeri, sehingga aplikasi MPQ ini lebih valid, lebih reliable, konsisten, dan berguna untuk penilaian nyeri. Cara mengkaji dalam skala intensitas nyeri ini, ibu memilih 12 kata-kata numerik yang telah ditentukan dan dinilai berdasarkan nilai terendah dari skor 0 sampai nilai yang tertinggi yaitu skor 3, yang disitu dinilai berdasarkan tingkat nyeri, yaitu jumlah skor 1 sampai 6 untuk nyeri ringan, jumlah 7 sampai 12 untuk nyeri sedang, dan skor 13 sampai 18 untuk nyeri berat. Selanjutnya yaitu tentang manajemen nyeri, yang dimana di sini kita akan mempelajari 2 metode untuk manajemen nyeri persalinan, yaitu dengan metode farmakologi dan metode non-farmakologi. Untuk manajemen nyeri dengan farmakologi atau dengan menggunakan obat-obatan, di sini saya akan menyampaikan tentang metode ELA atau epidural labor analgesik, yang dimana ELA ini merupakan teknik analgesik yang didasarkan pada epidural anestesi. Teknik ini di Indonesia sudah digunakan secara luas ya, baik menggunakan cara one shot sekali suntik atau continuous berkali-kali suntik. Teknik epidural analgesi ini merupakan obat anestesi lokal yang dimasukkan ke dalam ruang epidural, yang dimana bisa menghasilkan hambatan konduksi impuls secara reversibel pada susunan saraf. Mekanisme kerja obat ini bisa menghambat saluran natrium membran sel saraf sehingga tidak terjadi depolarisasi potensial maupun kontraksi impuls. Indikasi untuk melakukan ELA ini adalah tidak ada fetal distress atau gawat janin, adanya kontraksi yang adekuat yang teratur reguler setiap 3-5 menit, kemudian adanya dilatasi serviks pada pasien primipara atau yang pertama kali melahirkan itu sudah memasuki pembukaan 5-6 cm, sedangkan pada multipara itu masuk pada pembukaan 4-5 cm. Kemudian kepala janin sudah masuk pada pintu atas panggul. Kontraindikasi untuk tindakan ELA adalah pasien menolak, tidak mau dilakukan ELA, adanya gangguan koagulan yang berat, adanya hipovolemi yang berat, adanya sepsis, perdarahan, dan gawat janin. Mekanisme kerja pada analgesi epidural anestesi ini adalah larutan anestesi lokal ini mengikat saluran natrium saat keadaan inaktivasi, sehingga dapat mencegah aktivasi pergerakan ion natrium ke dalam sel. Hal ini dicegah sehingga dapat mencegah terjadinya aksi potensial, yang dimana potensial membran ini istirahat dan tidak terpengaruhi oleh stimulasi saraf, sehingga tercipta stabilisasi membran sebagai pengaruh dari anestesi lokal yang sudah diberikan. Larutan anestesi lokal ini bisa menyebabkan blokade pada saluran ion natrium dan kalium pada neuron dorsal horn, sehingga dapat menimbulkan penjalaran sinyal nyeri atau aktivitas elektrik non-septik
Dan blokade motorik ini juga terjadi pada aksi yang sama sehingga menimbulkan pada neuron ventral horn dan terjadi blokade saluran ion kalsium pada spinal cord yang bisa menghambat saluran elektrik sel dari saluran aferen nociceptif sehingga bisa menghasilkan aksi analgesik atau anti nyeri. Untuk manajemen nyeri non farmakologis, yang pertama adalah hipnosis. Hipnosis ini merupakan kondisi yang alami dari tubuh, kondisi rileks yang alami yang dimana kesadaran dan pikiran itu bisa meningkat lebih tinggi dari biasanya. Adanya sugesti yang dilakukan melalui komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang bisa mengubah persepsi seorang wanita, mengubah mood dan perilaku seseorang. Hipnosis yang dilakukan pada saat proses persalinan atau yang biasa disebut dengan hypnobirthing ini merupakan salah satu teknik untuk menghipnosis diri sendiri yang dimana seorang praktisi atau seorang tenaga kesehatan itu mengajarkan ibu untuk menginduksi kondisi kesadarannya sendiri seperti meditasi yang dimana kondisi ini bisa membantu ibu hamil untuk melalui masa persalinannya dengan cara yang alami, lancar, dan nyaman. Hipnosis ini dilakukan dengan mengarahkan ibu yang sudah memasuki proses persalinan mulai dari kala 1 untuk melakukan pernafasan sebagai upaya pengalihan perhatian dalam pikirannya atau sugesti-sugesti kepada ibu terhadap nyeri yang dirasakan. Dan kunci pada hipnosis persalinan ini adanya kekuatan sugesti atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu hal yang positif bagi suatu tindakan yang dilakukan. Dan keberhasilan metode hipnosis ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri atau hipoanestesi, yang dimana metode ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada tubuh manusia sebagai respon suatu trauma adanya intervensi terhadap suatu jaringan. Tindakan yang selanjutnya yaitu dengan aromaterapi, yang dimana aromaterapi ini kita menggunakan minyak esensial yang minyak esensial ini sangat berguna sekali untuk strategi coping dalam menghadapi nyeri persalinan, yang dimana minyak esensial ini berfungsi untuk meredakan nyeri, bisa meredakan stres, ansietas, dan membantu memfungsikan uterus secara efisien dan mencegah keletihan pada tubuh ibu. Selain itu, minyak esensial tertentu bisa mempengaruhi tonus otot, bisa meningkatkan kontraksi, bisa mengurangi nyeri dan mengurangi ketegangan, serta mengurangi ketakutan dan kecemasan yang dirasakan ibu, serta bisa meningkatkan rasa nyaman yang dialami oleh ibu pada saat proses persalinan. Respon aromaterapi yang dihasilkan itu bisa menyenangkan, sehingga bisa menstimulasi hipotalamus untuk mengeluarkan evenkalin atau perasaan tenang dengan durasi kerja atau waktu paruh aromaterapi ini selama 7-10 detik. Aromaterapi yang dihirup oleh ibu melalui hidung akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian dibawa ke otak oleh pembuluh darah. Pemberian senyawa aromaterapi ini bisa melalui inhalasi, yang dimana itu langsung akan memberikan efek terhadap sistem saraf pusat dan bisa mempengaruhi keseimbangan korteks cerebri serta saraf-saraf yang terdapat pada otak. Bau-bauan yang diberikan secara inhalasi akan merangsang sistem olfaktori yang dikendalikan oleh sistem saraf, sehingga sistem saraf memberikan perintah kepada struktur otak untuk meresponnya. Saat senyawa aroma itu dihirup, senyawa tersebut dengan cepat berinteraksi dengan sistem saraf pusat otak dan langsung merangsang saraf pada sistem olfaktori, yang kemudian sistem ini akan menstimulasi saraf-saraf pada otak di bawah keseimbangan korteks cerebral. Beberapa aromaterapi yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan itu kita bisa menggunakan lavender, lemon, dan mawar. Bunga lavender ini bisa digunakan sebagai aromaterapi pada saat proses persalinan karena bunga lavender ini mengandung
linalool, yang dimana linalool ini merupakan kandungan aktif utama yang berperan untuk efek anti cemas atau untuk relaksasi ibu. Wangi yang dihasilkan oleh bunga lavender ini akan menstimulasi talamus untuk mengeluarkan evenkalin yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit yang secara alami. Evenkalin ini merupakan neuromodulator yang berfungsi untuk menghambat nyeri fisiologis. Evenkalin sama halnya dengan endorfin yang dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki kemampuan untuk menghambat transmisi nyeri sehingga nyeri bisa berkurang. Kemudian pada minyak aromaterapi yang beraroma lemon, ini sangat mudah sekali didapatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena lemon ini kenapa bisa mengurangi nyeri persalinan? Karena lemon ini mengandung limonene sekitar 66 sampai 80%, kemudian mengandung gernanyl asetat, nerol, linalil asetat, pine dan terpine serta mirin. Yang dimana limonene ini merupakan komponen utama dalam senyawa kimia jeruk yang dapat menghambat kerja prostaglandin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri persalinan. Selain itu, limonene ini mengontrol oksigenasi 1 dan 2 yang mencegah terjadinya aktivitas prostaglandin dan bisa mengurangi rasa sakit. Sedangkan pada aromaterapi bunga mawar, ini salah satu inhalasi yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan juga, yang dimana bunga mawar ini bisa memberikan efek lebih baik karena indera penciuman ini mempunyai kontak langsung dengan bagian otak yang bisa merangsang efek dari aromaterapi ini dalam relaksasi ilmiah sehingga memicu pengeluaran hormon endorfin, yang dimana hormon ini bisa sebagai analgesik atau anti nyeri alami dari tubuh. Teknik selanjutnya yaitu dengan teknik relaksasi. Ini bisa kita realisasikan dengan yoga, bisa dengan musik ya, musik-musik yang menenangkan, musik klasik, atau untuk pasien dengan agama Islam bisa juga kita terapkan dengan terapi murotal. Dan yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah teknik pernafasan, yang dimana metode relaksasi ini merupakan metode non-farmakologis yang efektif untuk menurunkan nyeri persalinan. Dengan adanya metode ini bisa melancarkan sirkulasi darah dan oksigen ke uterus sehingga bisa mengurangi terjadinya vasokonstriksi dan iskemik pada uterus. Dengan metode relaksasi ini, pasien bisa mengubah persepsinya terhadap nyeri persalinan, dan kemampuan dalam melakukan metode relaksasi ini bisa menyebabkan relaksasi mental dan memberikan efek langsung kepada tubuh. Yang dimana yoga, musik, dan murotal ini bisa mengeluarkan hormon endorfin sehingga bisa menurunkan nyeri, menurunkan tekanan darah, menurunkan detak jantung, dan memberikan tingkat respon fisiologis terhadap nyeri yang baik. Teknik yang selanjutnya yaitu dengan hal yang mudah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan kompres panas dan dingin. Ya, bisa kita pilih salah satu, bisa memberikan kompres hangat atau panas, atau bisa juga memberikan kompres dingin pada ibu. Pemberian kompres ini sudah banyak sekali penelitian yang bisa membuktikan untuk menurunkan nyeri pada saat persalinan. Teknik ini merupakan teknik yang murah, aman, dan efektif, dan bisa mempengaruhi kesehatan ibu yang tidak mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Yang dimana ada penelitian yang menyatakan bahwa kompres dingin itu lebih efektif untuk menurunkan nyeri persalinan. Karena kompres dingin ini bisa mengurangi intensitas nyeri yang dikarenakan oleh kadar endorfin seseorang. Dengan semakin tinggi kadar endorfin seseorang, maka akan semakin ringan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu, yang dimana produksi endorfin ini dapat ditingkatkan melalui stimulasi kulit dengan memberikan kompres dingin. Sedangkan untuk kompres hangat ini juga bisa mengurangi nyeri, karena kompres hangat ini bisa memberikan rasa kenyamanan pada ibu sehingga bisa mengurangi dan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu, bisa mengurangi spasme otot, dan bisa memberikan rasa hangat. Kompres panas
juga bisa memperlancar sirkulasi darah, bisa mengurangi rasa sakit, memberikan rasa hangat, nyaman, dan tenang pada pasien, serta bisa membantu mengeluarkan eksudat serta merangsang peristaltik usus. Media yang bisa digunakan untuk kompres. Di sini kita bisa menggunakan alat kompres atau buli-buli kompres yang itu bisa diisi dengan air hangat atau bisa diisi dengan air es ya. Untuk air yang dibutuhkan pada kompres hangat itu air dengan suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk kompres dingin itu dibutuhkan suhu 15 sampai 18 derajat Celcius. Atau untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan ice pack atau ice gel atau kantung jelly yang bisa kita beli di toko-toko ya. Kalau untuk ice pack atau ice gel ini, jika kita menginginkan untuk melakukan kompres hangat, ice gel atau ice pack ini bisa kita celupkan pada air panas. Tapi jika kita mau melakukan kompres dingin dengan menggunakan ice gel, bisa kita masukkan ke dalam lemari es, dimasukkan ke freezer. Kemudian kalau sudah, kita lapisi dengan kain ya, tempelkan pada bagian tubuh yang sakit, bisa ditempelkan pada abdomen bagian bawah, pada punggung bagian bawah, atau bisa juga ditempelkan pada bagian paha untuk mengurangi nyeri persalinan. Bisa juga kita menggunakan botol bisa dari plastik atau botol kaca yang diisi sesuai dengan keinginan pasien, mau kompres hangat atau kompres dingin. Jangan lupa untuk selalu memberikan lapisan kain tipis pada saat kita melakukan kompres untuk menghindari rasa tidak nyaman pada kulit saat kompres ya. Untuk kompres hangat biasanya membutuhkan waktu selama 20 menit. Sedangkan untuk kompres dingin hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Teknik yang selanjutnya yaitu dengan pijat ya. Pijat di sini bisa memberikan rangsangan analgesik endogen atau endorfin yang dimana memiliki efek distraksi yang bisa merangsang reseptor otak sehingga bisa membuat otot relaksasi dan menurunkan nyeri. Teknik pijat yang bisa digunakan adalah dengan teknik effleurage ya, yang seperti kita lakukan pada masa pregnan kemarin ya. Bisa juga kita menggunakan teknik counter pressure ya, yang dimana ini pijatan tekanan kuat dengan cara meletakkan tumit atau tangan atau bagian datar tangan, atau bisa juga menggunakan bola tenis. Bisa nanti dilihat pada video berikut ya untuk teknik pijat. Massage is a great way to ease labor pains, and the best time to start is early before you get to the hospital. So today Stephanie's with me. Stephanie, how are you doing? I'm doing good. Good. How far along are you? 27 weeks. 27 weeks. Okay, so this massage is going to help you even before you get into labor too. We're going to start with some nice deep breathing. We always do before we do any massage. This is great for the partner as well to ground and relax yourself at the same time. So partners and moms, take some couple nice deep breaths. Stephanie, fully exhale. It's great. And if you could just continue that, I'm just going to do some nice long nerve strokes down Stephanie's spine here. It always feels very nice way to relax. Now, of course, when she's laboring, I would be doing this between contractions. Often when mom's in labor and having the contractions, she may or may not want to be touched at that time. And you'll always be checking in with her to see what she wants. And then with the contractions and in between the contractions also, I'm going to place my palms on either side of her hips with my fingertips pointing in. And Stephanie, go ahead and take a nice deep breath in. And as you release, I'm going to press in. And I'm leaning in with my body weight. So it makes it much easier on my own back as well. So if you go ahead and keep breathing nice and rhythmically, Stephanie, and I'll follow your lead. I'm going to just watch the rise and fall of her back here, so I know when she's breathing out. This is going to help the pelvis to relax so that the baby can drop farther down. So this helps Stephanie move into the final stage of labor. When mom's in labor, you can press directly on the sacrum, and even with your
fingers directly down the sides of the sacrum. That's not something that we recommend during pregnancy. But when she is in labor, her partner will be pressing directly onto the sacrum and harder than we've ever pressed before, and holding it for 8 to 9 seconds and releasing. Stephanie, believe it or not, we're gonna dance just like in junior high. Remember? Barely. Well, bear with me. Okay, put your arms around my waist, okay? And lean into me, lean against me like you would against your partner. Okay, so we're just gonna sway together back and forth a little bit with some nice easy breathing. And then partner, you can see my hands are in the perfect position. So some nice compressions right around the spine here, all the way down. And mom's leaning into me, she's breathing, she's using me as her pillar. And I am thinking about her and I am massaging along her spine. I might be holding her right here at the sacrum and grounding her and helping her to ground. When a contraction comes, it might be time to stop and just hold mom while she really leans against you and breathes, and you can breathe with her. And we're gonna move again back and forth in this nice, slow, easy rhythm. And that, my dear, is the dance. Thank you. Teknik selanjutnya yaitu dengan teknik reboso. Teknik reboso ini merupakan teknik praktis yang non-invasif yang mudah sekali dilakukan. Ya, bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bisa juga dilakukan oleh pendamping persalinannya, bisa suami atau keluarganya. Yang dimana di sini kita bisa menggunakan shawl, anyaman, atau bisa menggunakan kain yang panjang atau selendang. Ya, bisa dilakukan pada saat proses nyeri itu terjadi. Tekniknya bisa kita lihat pada video berikut ini. Saya akan memperagakan teknik reboso shifting. Jadi reboso itu sebetulnya selendang yang seperti ini, dan ini aslinya dari Meksiko atau daerah Amerika, Spanyol. Jadi reboso ini sebetulnya merupakan perpanjangan tangan dari kedua tangan kita atau tangan suami, bagaimana supaya kita memberikan pasangan kita yang lagi hamil ini lebih nyaman saat hamil dan saat bersalin. Nah, di kearifan lokal sebetulnya waktu itu kira-kira 3 tahun yang lalu saya mendampingi seorang ibu lagi bersalin di sebuah rumah sakit yang modern. Tahu-tahu ada seorang ibu tua gitu ya datang bawa selendang, dia naik ke tempat tidur langsung melakukan gerakan-gerakan. Saya penasaran banget, lihat di YouTube, oh ternyata nih reboso teknik. Yang pertama reboso shifting dengan posisi ibu seperti table pose, kemudian pakai bola, kemudian selendang ini kita posisikan di daerah pantat, tutupi yang rapi. Nah, teknik ini bisa dilakukan di saat kehamilan dari 28 minggu sampai di saat hari H persalinan. Dan pertama-tama ibunya berbaringnya posisinya rileks, pejamkan kedua mata supaya lebih rileks. Nah, posisi partner, suami atau terapis, posisinya kakinya ditekuk satu, kemudian kita pegang selendangnya di ujung, kemudian badannya kita condongkan dan kita gerakkan pelan-pelan dulu. Kita lihat reaksi dari ibu. Nah, gerakan ini sangat nyaman. Terutama dia akan berfungsi buat otot-otot yang di perut bagian depan dari atas ke bawah dan dari sini ke sini, membuat otot itu lentur sehingga ruangan buat didik bayi menjadi longgar. Jadi bahasanya creating space. Nah, kadang-kadang kita melakukan reboso shifting ini, ibu bisa sampai tidur karena enak sekali, seperti dimasas di bagian perut tanpa kita menyentuh. Setelah selesai gerakan yang pertama, reboso untuk rocking, pelvic rocking ya, kita akan melakukan reboso shifting. Jadi posisinya ibu bisa tegak dulu Bu, supaya selendangnya bisa membungkus perut.
sekarang ibunya turun ke depan lagi, peluk bolanya. Kemudian perutnya ibu dibungkus dengan rebozo. Posisi ini sangat aman, karena apa? Kalau kita lihat selendangnya hanya menekan di daerah ujung perut dan bagian bawah. Jadi bagian perut yang ada di bayinya justru longgar nih. Ya. Kemudian posisi terapis atau suami nanti yang melakukan di rumah, pegang ujungnya selendang. Kemudian posisikan terapis juga posisinya aman. Jadi jangan bongkok atau jangan melenting seperti ini. Jadi sedikit bongkok, kita seperti membuat kuda-kuda. Setelah itu kita angkat perlahan-lahan perutnya ibu sampai kita tanya, segini oke bu? Oke, setelah oke kita berhenti dan kita perlahan-lahan gerakkan seperti mengayuh sepeda. Dan ini rasanya ibu nyaman sekali, akan memberikan kelenturan otot di daerah perut ibu. Pada saat selesai, perlahan-lahan kita stop dulu, kemudian selendang kita turunkan, tangan kita turunkan perlahan-lahan supaya gerakan perut ibu tetap dalam kondisi yang aman. Oke, yang ketiga, kita akan melakukan gerakan rebozo shifting, tapi posisinya ibu berbaring. Taruh di bawah dan ibu posisinya berbaring, Bu. Jadi posisinya pas di panggul ya, kemudian sebatas pinggang dan paha. Oke, rileks, tarik nafas panjang, buang nafas pelan-pelan. Nah, bisa juga sambil afirmasi, posisikan kepala kamu di posisi yang paling nyaman supaya bisa meluncur dengan mudah. Setelah selesai, pelan-pelan letakkan lagi. Yuk, silakan pelan-pelan bangun, Bu. Oke, nah tadi beberapa gerakan rebozo untuk ibu hamil dan yang melakukan pasangan yang Anda cintai, ya kan? Jadi Bapak. Dan karena ibu nggak bisa melakukan sendiri, sebaiknya Bapak bantu tolong lakukan demi posisi didik bayinya posisi yang pas, kemudian juga proses persalinannya biar berlangsung dengan nyaman, alami, dan penuh dengan kelembutan. Sebetulnya banyak sekali teknik rebozo. Tadi kita baru praktekkan 3. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Selamat mencoba Bunda dan minta tolong Ayah untuk melakukannya. Makasih. Teknik selanjutnya yaitu dengan bird ball atau dengan bola, ya, bola besar yang biasa digunakan untuk yoga, yang dimana ada beberapa teknik untuk mengurangi nyeri ini. Bisa dengan ibu menduduki bola pada saat proses persalinan kala 1, bisa juga untuk meluruskan punggung, ya, yang dimana bird ball ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu ibu mengurangi rasa nyeri saat persalinan, ya. Untuk tekniknya bisa kita lihat pada video berikut ini. Hi, my name is Melissa Rosenberg. I'm a certified nurse midwife at Einstein Medical Center, Philadelphia. I'm here with Kristen Yo. She's one of our registered nurses on labor and delivery. We're both team members on the Reducing Primary Cesareans project here at Einstein. And we're going to be showing you some positions today that women can use during labor to help them cope with the pain during contractions and also help them move during labor to lower the risk of having a C-section. This is one of the positions that you can use on a birth ball. Kristen here has her knees wide apart, and this position helps and uses gravity to keep the pelvis open and helps the baby descend down into the pelvis during labor. You can roll back and forth on the ball. That helps with that movement in labor. It's a nice position too, because if mom is tired, she can rest her head on the bed on a pillow. Also, dad or other support person can be here, massaging mom's back or putting counter pressure on her lower back, which is really helpful to help moms cope during labor.
This is another great position that we can use with the birth balls, and this one specifically in the bed. So it can also be used by moms who have an epidural. So with this position, it's wonderful because moms can lean forward on the ball, and leaning forward helps that baby descend in the pelvis as well. And moms can rock from side to side, which is also great. It's that movement in labor. And support people can also still get to mom's back and help rub mom's back, put some counter pressure on her lower back. It's an excellent position. Demikian untuk perkuliahan kali ini. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, bisa Anda tanyakan pada kolom komentar. Demikian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.